Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumi fid dharain amin. Faqala an-nabiy Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya yaitu Sayyidah Fatimah, "Law sya'allahu ya Fatimah la tahanat laki ar-ruha wahdaha walakin aradallahu ta'ala an yaktuba laki al-hasanati wa yukaffiru laki as-sayyi'at wa yarfa'u laki ad-darajat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih sambungan riwayat kemarin. Rasul berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Lau sya'allahu ya Fatimah, seandainya Allah menghendaki wahai Fatimah, la tahanat laki ar-ruha wahdaha, niscaya memutar, menggiling sendiri, menumbuk bagimu ar-ruha oleh gilingan batu wahdaha dengan sendirinya." Kalau Allah menghendaki, ini pasti gilingan batu numbuk sendiri. Gitu. Ulekan ya, benar gitu kemarin. Belum ketemu ya. Walakin naradallahu ta'ala yaktuba laki al-hasanat, tetapi aradallahu ta'ala, Allah telah menginginkan Allah ayyaktuba laki al-hasanat, akan bahwasanya yaktuba mencatat oleh Allah laki bagi engkau wahai Fatimah al-hasanat, mencatat akan kebaikan-kebaikan. Jadi ente numbuk tuh Allah pengennya nyatet ente dengan kebaikan-kebaikan. Sebenarnya Allah bisa aja nih ulekan jalan sendiri, bisa aja. Cuman Allah pengen nyatet dari setiap ulekan ente, setiap tumbukan ente, setiap tangan ente buat tumbuk itu kebaikan gitu. Wa yukaffiru laki as-sayyi'at, dan Allah juga pengen bahwasanya Allah tuh ngapus bagi engkau akan keburukan-keburukan. Ngancurin keburukan. Wa yarfa'u laki ad-darajat, dan Allah juga pengen ngangkat bagi engkau wahai Fatimah ad-darajat, ngangkat kedudukan ente tinggi. Jadi Allah pengen gitu. Ya Fatimah tuh kata Rasul, ayyuma imra'atin tahanat li zawjiha wa auladiha illa kataballahu laha bi kulli habbatin minal qamhi hasanatan wa maha anha sayyi'atan wa rafa'a laha darajatan. Wahai Fatimah, mana-mana seorang perempuan tahanat li zawjiha, dia menumbuk ya, menggiling atau menumbuk untuk suaminya, wa auladiha, dan anak-anaknya, illa kataballahu laha bi kulli habbatin minal qamhi hasanat, melainkan Allah mencatat bagi si perempuan itu, mencatat bi kulli habbatin minal qamhi hasanatan, mencatat bagi setiap biji dari gandum yang ditumbuk sama dia itu, setiap bijinya hasanatan, ada kebaikan. Kemudian wa mahaan hasayiatan, dan juga Allah akan menghapuskan daripada si perempuan itu sayiatan, menghapus daripada akan keburukan, kejelekannya. Wa rafa'ala darajatan, dan Allah juga akan mengangkat bagi si perempuan itu darajatan, mengangkat akan kedudukannya dia.
Kemudian juga kata Rasulullah, ya Fatimah, ayyumma mar'atin araqat inda tahiniha li zawjiha illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sab'a khanadiq. Wahai Fatimah, mana-mana seorang perempuan araqat, dia telah berkeringat inda tahiniha, ketika dia numbuk itu apa namanya, si biji gandum tadi, berkeringat menumbuk biji gandum li zaujiha, karena untuk suaminya, nyiapin makan suaminya, illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sabakhanadika, melainkan Allah menjadikan antaranya dia dan antaranya neraka itu jaraknya jauhnya 7 parit. 7 parit. 7 kali itu. Jaraknya 7 kali. Jauh ya. Wallahu a'lam di segitu tuh. Sebanyak-banyak dulu segitu ya. Jadi ini masih nyambung kisahnya Sayyidah Fatimah kemarin ya, yang Sayyidah Fatimah minta ame Rasul biar dicariin pembantu buat ngebantu pekerjaan rumahnya, buat ngebantu numbuk gandum ya, bikin roti. Jadi biar ngebantu tuh semua, nyuci baju segala macem begitu. Tapi Rasul nggak ngejawabin. Yang mana Rasul langsung ngambil itu syair, dan tuh syair ditaruh di gilingan batu dengan bismillah. Akhirnya gilingan batu tuh jalan sendiri gitu. Rasul ngucapin bismillah jalan sendiri, sehingga ngegiling sendiri sampai Rasul nyuruh berhenti itu gilingan apa namanya si tumbukan itu, sampai nyuruh berhenti baru berhenti. Kan kemarin begitu ceritanya ya, sampai akhirnya tuh batu ngomong kan begitu. Bahkan lebih takut batu dari neraka daripada kita ya. Tuh batu takut tentang api neraka, kita mah gak ada takutnya. Kita mah malah ngelawan api neraka ya. Malah apa ya? Bukan ngelawan apa namanya? Nyamperin gitu api neraka. Neraka panas, sudah biasa gue panas-panasan kerja di jalan gitu. Sholat, ntar lu masuk neraka, biarin yang masuk neraka kan gua, nggak perlu ngerepot gitu ya. Orang dibilangin begitu, biarin yang masuk neraka kan gua bukan lu gitu. Kencing dia kan. Ini orang-orang begini memang udah punya ilmu tekbal kayaknya begitu, atau punya backingan orang dalam kayaknya. Biasanya kan begitu ya, biasanya gitu. Dia belum tahu di sono tuh nggak ada yang bisa kebal dengan api neraka, nggak ada gitu. Orang kaki baru nginjek baraknya, ubun-ubunnya udah mau didih kan begitu. Oh, nggak bisa digambarin dah siksaannya, udah nggak bisa digambarin.
Itu batu, gilingan batu, ngomong sama Rasul begitu. Takut saya nih Rasul menjadi bagian dari batu yang ada di neraka. Kenapa? Karena di neraka bahan bakarnya batu sama manusia. Batu aja takut jadi bahan bakarnya. Batu. Ini manusia. Pada berani-berani banget. Manusia. Pada berani-berani banget kan manusia. Ngaji biar jadi orang benar. Dari kecil udah ngaji mulu gitu. Ada baik jawaban. Udah dari kecil udah disuruh bawa buku ngaji ke TPA, TPK gitu. Kalau disuruh baca Quran gue bisa baca Quran gitu. Kan begitu ya, lebih takut batu. Sampai akhirnya Rasul ngasih jaminan ke batu. Udah tenang aja, pokoknya ente mah bakal jadi batu untuk bangunan istananya Sayyidah Fatimah di sorga. Tuh batu girang. Batu girang. Kenapa? Dia masuk sorga. Batu girang. Kenapa girang? Karena ada jaminan surga dari Rasul. Sebenarnya umat Rasul tuh dijamin juga sama Rasul surganya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasul tuh setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali orang yang kagak mau. Lah, masuk surga ada yang kagak mau kan gitu. Illa man aba, kecuali orang yang nolak nih. Udah dikasih jaminan nolak. Udah kasih jaminan nolak. Siapa yang nolak begini? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku kata Rasul maka dia dapat jaminan surga. Tapi orang waman asani faqad aba, orang yang maksiat kepadaku, yang ingkar kepadaku, maka dia yang kagak mau. Jadi kagak mau ngikutin Rasul. Rasul bilang ngaji, wajib ente ngaji. Kagak mau. Rasul bilang sholat kewajiban, diingetin sholat. Urusan saya sama Allah, biar aja gak perlu repot-repot ngurusin gua. Urusin aja dulu sendiri, begitu. Ya diingetin. Diingetinnya gitu ngelawan diingetinnya. Kan kita sebagai teman mah kudu ngingetin ya. Sebagai orang dekat kudu ngingetin gitu. Bukan kita mau sok-sokan jadi ustadz, bukan. Tapi kan kewajiban kita gitu sebagai teman, nggak tega gitu ya. Teman masuk, kita masuk surga, teman masuk neraka kan nggak tega. Maka kita ajak. Ntar aja kalau udah di sono lu di surga lu panggil gua gitu. Entah kalau di surga lu panggil gua, lagi di neraka lu tolongin gua. Lah enak kalau begitu mah gitu. Nggak semudah itu Joni begitu. Kita kudu lelah-lelah bareng di mari begitu. Bisa main dapetin surga aja begitu. Jadi orang-orang yang kagak mau surga, yang lebih milih neraka, mereka-mereka yang gak taat sama Rasul, gak taat sama perintah Rasul. Ya buktinya kemarin Rasul tinggalin warisan gede ya, Al-Quran sama hadis. Bahkan ada yang mengatakan peninggalan Rasul itu warisannya ya ilmu gitu. Intinya mah ilmu. Jadi warisan Rasul itu kepada umatnya itu ilmu, Al-Quran dan hadis, kitabullah wa sunnah. Itu warisan tuh. Hanya orang-orang yang paham yang mereka bakal berebut ya.
tentang warisan itu. Kadang memang nggak usah ngerebut, emang udah ada bagiannya masing-masing. Udah ada bagian masing-masing. Yang penting dia nurut aja udah. Yang ngaji itu kan bagian daripada taat sama Rasul gitu. Ngaji itu. Bagian taat sama Rasul itu ngaji. Duduk di majelis ilmu itu bagian daripada ketaatan kita sama Rasul. Sehingga kita bakal dapat warisan. Kita bakal dapat warisan. Warisan dari Rasul. Apa warisannya? Ilmu. Kalau kita udah dapat warisan ilmu, maka ketemu nih doa kita. Yang kita doa, Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, jadikan kami ini bagian daripada ahlul ilmu dan juga ahli kebaikan. Ahlul ilmu tuh orang-orang yang ngedapetin ilmu. Ilmunya diamalin maksudnya begitu. Tapi kalau ilmunya cuman buat debat, buat pengetahuan aja, itu belum masuk bagian ahlul ilmu, bukan. Itu baru muta'alim, orang yang ngaji. Masa kita cuma dapat gelar orang ngaji aja gitu. Maka kita kudu nerima nih warisannya. Warisannya kudu dapat kita. Itu menjadi ahlul ilm. Kudu amalin dikit-dikit. Ya termasuk ya ngaji itu ngamalin juga gitu, ngaji gitu. Kita dapat ilmu 1, 2 kita amalin. Gak usah semua, 1, 2 kita amalin. Kata Rasul baca Quran setiap hari walaupun seayat baca gitu. Niat aja ngikutin Rasul. Gitu. Bismillah kulhu kan kita setiap hari baca Quran. Kulhu berapa ya? Udah 50 kan? Baca gitu. Kulhu 50 baca ente setiap hari. Aneh aja belum tentu setiap hari, ente setiap hari 50. Insyaallah atuh. Itu kan kulhu itu kan ngamalin juga kan. Rasul itu kan nyuruh baca kulhu kan. Sekian baca gitu hadisnya. Itu bagian daripada ketaatan juga. Selain kita ngamalin kulhu itu ngamalin apa namanya? Hadis Rasul juga. Kita juga zikir juga akhirnya sama Allah. Banyak yang kita amalin dan itu menjadikan kita golongan ahlul ilm. Kita pengen jadi ahlul ilmi apa bukan? Kita pengen jadi ahlul khair apa bukan? Yang nanti kita di akhir tuh isyhadu annahu min ahlil khair gitu. Lah kita aja nggak pernah duduk di majelis ilmu, ya. Tadi nggak pernah sholat, nggak pernah kita hadir dalam lingkaran kebaikan. Kemudian kita suruh nyaksiin dia min ahlil khair. Sehingga nanti bakal kita antum syuhada fil ardi. Ente saksi dia nih di bumi nih tentang kebaikan nih, nanti di hadapan Allah kita suruh saksi lah, kita nggak tahu. Bahaya itu makanya. Kan kesaksiannya min ahlil khair nanti gitu. Jadi orang-orang yang kagak mau tuh orang-orang yang ingkar sama Rasul, yang maksiat sama Rasul, yang kagak nurut sama Rasul. Itu orang-orang kagak mau. Yang ngelawan bahasa kita mah bengal gitu sama Rasul. Suruh puasa, ya puasa. Temen yang ngerokok yuk, ayo gitu. Awalnya benar nurut sama Rasul, gak ada juga gitu. Ya Allah. Jaminan itu ada kan gitu. Kan yang kayak kita jelasin kan, semua orang tuh pasti jalan ke surga tuh macam-macam. Ada yang nggak pakai dihisab, ya. Ada yang pakai dihisab dulu. Ada yang cepet langsung nyampe surga lewat Shirathul Mustaqim ya.
ada yang pelan jalannya, ada yang sedang gitu. Tujuannya kemana? Orang lewat sirat mustaqim itu tujuannya kemana? Tujuannya surga. Tujuannya surga. Semua orang mau ke surga ngelewatin jembatan siratal mustaqim. Yang mana siratal mustaqim itu bawahnya neraka jahanam. Bawahnya neraka jahanam. Maka untuk mencapai surga hati-hati. Hati-hati. Kita bakal diperlihatin sesuatu yang kita bisa terjerumus begitu. Udah pandangan ke depan aja udah gitu. Jangan tengok kanan kiri. Udah repot nanti begitu. Kalau kita mau ke surga udah pandangan ke depan aja udah. Lurus begitu. Sekarang kalau orang lempeng-lempeng dikata katro, lempeng batu hidup orang zaman dulu gitu. Lempeng banget tuh hidup. Ya gue mau lempeng aja hidup kayak jembatan siratal mustaqim kan lempeng aja gitu. Artinya hal yang mudah tuh kalau menuju surga aja harus melewati jembatan siratal mustaqim yang mana bawahnya adalah neraka jahanam. Ya kita dalam ngejalanin ibadah ya tentunya banyak rintangan gitu. Godaan. Mau ngaji motornya bocor ya. Mau ngaji hujan itu masih kita gitu. Hujan lah dimaklum gitu ya. Mau ngaji nggak ada temennya lah gitu. Tuh macam-macam lah alasannya godaan itu macam-macam banyak banget godaannya. Jadi kalau temennya begini mana? Ngopi yuk, hujan nih enak nih. Ayo gitu. Kalau ngopi mah ayo. Hujan padahal hujan. Ya memang ya seperti itu keadaannya. Sudah. Batu aja takut neraka itu. Takut dia pengen ke surga. Ya mudah-mudahan kita surga ya. Gitu. Kita dapat surga biar kita jumpa sama Rasul di sana. Bisa kongkok kita di sana ya. Bisa kongkok. Nggak tahu ada kopi apa enggak gitu nggak tahu. Tapi Waalaikumsalam. Tapi kayaknya sih ada kopi kayaknya. Kopi mah ada kayaknya. Enggak. Cuman nggak tahu panas apa kagaknya kan itu nggak tahu ya. Gitu. Gitu. Ada di surga mah apa aja ada insyaallah ada. Harus ada usahanya juga. Kalau kita mau ke surga ya harus ada usahanya. Jangan mudah nyerah gitu. Jangan mudah menyerah. Kadang kan orang-orang dalam ibadah tuh menyerah karena dia punya tujuan. Tujuan duniawi. Kalau dia nggak kecapai tujuan duniawinya, maka dia nyerah. Orang tahajud rajin. Itu katanya kalau tahajud rajin, maka Allah akan angkat derajatnya gitu. Di sholat tuh rajin tahajud. Miskin juga maksudnya gitu, nggak datang angkat derajatnya. Lemes lah dia. Berhenti akhirnya. Kenapa? Tak tercapai tujuan dia. Karena nggak kecapai tujuannya, maka berhenti. Kalau kita begitu, kita ngejalanin sesuatu ibadah lah, maka jangan ada tujuan. Kalaupun ada tujuan, kalau biar kita nggak ada kekecewaan di belakang, maka kita kudu tanamkan dalam hati kita tuh ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Kita punya keinginan, semua orang punya keinginan, tapi Allah punya keinginan sendiri kepada kita gitu. Kita dengan tahajud pengen kaya, ternyata Allah punya keinginannya beda.
Kalau gue kasih kaya, lu lupa ntar. Kalau gue kasih kaya, lu terlena dengan kekayaan sehingga sibuk ngurusin harta. Tapi gue bosan hidup miskin terus. Ya tetap untuk mendapatkan sesuatu ya memang harus ada usaha. Surga pun untuk mendapatkan surga pun harus ada usaha. Gak semudah itu. Tenang. Orang Rasul udah jamin kok. Semua umatku bakal masuk surga, udah jamin. Semuanya surga udah dijamin. Ya benar, jaminan itu benar. Tapi nggak lihat belakangnya orang yang ingkar yang kagak mau ikut Rasul, ya dia nggak dapat. Maka butuh perjuangannya ya, perjuangannya butuh. Nggak cuman perjuangan, nggak cuman kita sholat, nggak cuman kita ngaji, nggak cuman kita puasa, doa juga. Selain dari usaha, ada doa. Doa juga, maka minta doa tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan doanya begitu. Ya Allah, saya minta nas'aluka ridhaka wal jannah. Saya minta keridhaanmu dan juga minta surga, kan begitu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya juga berlindung kepadamu daripada kemarahanmu dan juga neraka, begitu. Doa juga. Harus ada doa, harus ada usaha, harus ada doa. Kayak orang-orang ini Ashabul Kahfi. Orang-orang Ashabul Kahfi itu id awal fitsyatu ilal kahfi faqal id awal fitsyatu ilal kahfi. Jadi orang-orang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu kan posisinya lagi dikejar, lagi ada masalah namanya ya. Lagi ada masalah, dia berusaha biar selamat dari masalahnya, ya. Bener nggak? Akhirnya dia ngumpet di goa. Di doa sama Allah. Orang Ashabul Kahfi itu doa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi doa. Minta sama Allah. Udah doa, pasti ada pertolongan dari Allah. Jadi udah ada usaha, udah ada doa, pertolongan Allah pasti datang. Kita sholat aja rajin nih, tahajud rajin, tiap malam doa rajin, pagi sampai siang tidur tuh gak ngapa-ngapain, doanya yang minta kaya, ya kira-kira bagaimana begitu ya. Keajaibannya 1000 banding 1, dah ada orang ngasih proyek mah begitu, ada uang kaget kan. Keajaibannya ya harus ada usaha. Samping kita malam berdoa, sholat tengah malam, sholat duha gitu ya, ada usahanya. Apa ke usahanya? Yang penting keluar rumah. Mau usahanya dagang cilok ya, mau usahanya dagang cupang, dagang batu cincin ya, kayak yang pernah jalan ini, mau dagang kopi kayak begitu. Apa ke usahanya? Yang penting ada usaha. Dan penuhi hak-hak semuanya, hak badan penuhi. Kayak tidur itu kan ngasih hak badan, penuhi gitu. Jangan sampai badan tuh nggak ada hak buat istirahat. Ini mah nyari duit buat makan doang, sampai kagak tidur belain ya, sampai malam-malam banget tuh gitu. Orang nyari duit buat makan tuh tujuannya biar gampang tidur, biar kuat ibadah, biar gampang tidur. Tuh gajah makan banyak banget, makan habis makan tidur, nggak perlu capek-capek dia. Lah ini manusia cuman buat nyari buat makan aja, bela-belain apa kagak tidur, buat makan doang. Akhirnya penyakit gitu. Duit mah kagak gablek ya.
penyakit penyakit mah dah datang, penyakit mah makanya nggak usah dibela-belain banget gitu. Jadi pertolongan Allah datang setelah adanya usaha, adanya doa gitu. Ada kalanya Allah tuh ngasih pertolongan dengan cara yang kita nggak sadar gitu, nggak sangka-sangka. Tuh Ashabul Kahfi doa sama Allah minta pertolongan, nggak disangka-sangka pertolongannya dikasih tidur selama 309 tahun. Jadi ngumpet di goa, dia minta perlindungan sama Allah, pertolongan, tidur selama 309 tahun. Iya. Tapi dianggap sama mereka mah baru semalam tidurnya nggak lama gitu. Dianggapnya sebentar sama mereka. Kan biasanya orang-orang punya masalah tuh kan sulit tidur ya. Ya, makanya kata Allah, lo punya masalah, gua kasih tidur aja biar tenang. Gitu. 309 tahun. Tapi setelah 309 tahun dia kan bangun, ya kan? Bangkit. Gitu. Dia bangkit dia. Ada bang. Artinya ada kalanya kalau kita lagi dapat suatu masalah, ya istirahat sebentar otaknya. Gitu. Tidur aja dulu. Gitu. Atau kemana kayak gitu, ngistirahatin badan, istirahatin otak, refresh. Tapi habis itu harus bangkit. Jangan tidur mulu. Jangan terlena dengan masalah. Bangkit. Dengan cara apa? Ya bangkit. Itu orang-orang Ashabul Kahfi itu bangkit. Dari tidurnya nggak cuman bangun, dia keluar juga. Dia lihat-lihat kok, nih udah beda kondisinya gitu. Duit yang dia pakai udah kagak laku. Lah sampai dibeli, dijajan nih. Ashabul Kahfi jajan. Kata yang jual, ini mah uang kuno nih gitu. Dapat dari mana ini? Dia kaget, uang kuno. Ya 309 tahun. Ya uang udah berbeda jenisnya gitu. Gitu. Jadi doa juga, usaha juga. Itu kalau ada keinginan kemudian tak tercapai, kuncinya ya saya punya keinginan, Allah punya keinginan. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah yang ngebuat tuh keinginan kita. Gitu. Keinginan kita mah banyak ya, cuman nggak sesuai kadang dengan keinginan Allah gitu. Ntar kalau gua kasih duit banyak, lu main judi mulu urusannya begitu. Ya. Slot lo beli. Ntar kalau gua kasih duit banyak, yang ada lu jalan-jalan mulu kagak ngaji. Ntar kalau gua kasih duit banyak kata Allah, ntar bukannya lu buat berangkat haji, buat nyenengin orang tua, lu malah buat poya-poya, aduh gitu. Belum waktunya lu mah punya duit banyak. Kalaupun di dunia gua kagak kasih duit banyak, hasil usaha lu doa, hasil usaha lu ibadah, lu derajat tingginya di akhirat begitu. Nah, kita mau derajat tinggi dunia atau akhirat? Biarin kita dunia derajatnya rendah, yang penting di akhirat derajatnya tinggi gitu. Derajat tinggi di akhirat apa? Dapat syafaat Rasul, masuk surga. Syukur-syukur kita masuk surga tanpa dihisap, ikut rombongannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, para sahabat yang lain yang gak pakai hijab benderanya. Begitu, catatannya cuman ngikutin aja apa yang diperintah Rasul, ikutin aja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti aja, ikuti Rasul.
ikuti Rasul aja. Maka Sayyidah Fatimah tuh Rasul tuh nggak pengen gitu, walaupun itu anak kesayangannya, ketika ngadu buat dicariin pembantu biar ngomong sama Sayyidina Ali tuh Rasul, biar Sayyidina Ali nyariin pembantu. Tapi Rasul nggak mau. Biar apa? Biar Sayyidah Fatimah ngikutin apa yang diajarin Rasul. Gitu. Ini Rasul ngajarin kalem, tapi cara ngajarinnya gitu. Pendidikannya kalem, pendidikannya. Kata Rasul, ini sebenarnya Fatimah, kalau misalkan Allah menghendaki, ini bisa aja nih gilingan batu nih jalan sendiri, bisa setiap hari. Bisa gitu. Cuman Allah pengennya biar ente tuh ada kerja, ada usaha, ada gerak, sehingga dari setiap gerakan ente itu ada kebaikan. Ente dapat catat kebaikan. Kemudian dari setiap gerak ente ada kesalahan ente yang Allah hapus gitu. Dan yakini Allah pasti angkat derajat ente. Tuh Allah pengennya begitu. Usaha tuh, usaha kita nih, kita kerja buat cari nafkah buat istri. Itu kita usaha tuh namanya. Geraknya kita, setiap langkahnya kita itu bernilai kebaikan. Kenapa? Karena kita nyari duit buat anak bini. Tapi kalau kita nyari duit buat bini orang ya nggak ada kebaikan. Gitu. Ini bini sendiri kan, bini sendiri bukan bini orang. Gitu. Bahkan seorang yang mencari nafkah untuk keluarganya, setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhnya maka dosa ikut keluar daripada dirinya begitu. Hebat gak tuh? Hebat. Makanya jangan ngeluh, kerja capek gitu. Jangan ngeluh. Kenapa? Karena balasannya luar biasa balasannya. Tapi yang dibutuhkan adalah usaha. Enggak cuma tidur doang, tidur ngopi. Ini gue lagi mikirin bagaimana gue cari duit gitu sambil ngopi, makanya itu bukan itu, gerak aja dulu kemana, jalan gitu, usaha. Keluar aja dulu rumah. Gitu. Ntar kan keluar rumah kita tahu ada lowongan, ada lowongan kerja di sini, ada di sini. Jadi ada usaha. Ya kalau di rumah doang mah nunggu kabar, nunggu temen dah kali ada yang nawarin lowongan ya. Itu mah susah gitu. Harus keluar. Ada usaha. Makanya kan ada orang naruh lamar kerja sampai 100, 200 itu kan agak usaha dia. Buat dunia kita usaha-usahain begitu sampai capek-capek. Buat akhirat kudunya begitu. Biarpun mati ngantuk, ya perut lapar, kewayahnya ibadah ya ibadah gitu. Emang susah gitu, susah berat banget. Termasuk saya pribadi sama udah ngantuk itu susah ngelawan. Mana ya udah ngantuk. Usul subuh itu kan udah ngantuk banget, susah banget itu. Susah. Itu kalau buruk mah, kalau enggak sholat ini, kalau kita ada waktu, contoh lah kayak tidur asar gitu kan. Sebenarnya kalau waktu pasti ada, tapi kadang-kadang niat di hati buat kodok. Itu gimana ya? Kalau kita udah niat kodok berarti kita udah niat mau ninggalin sholat. Jadi bagusnya gimana? Masih ada waktu. Sebenarnya ada waktu buat sholat sebenarnya. Ada waktu buat sholat. Udah niatin kodok. Kodok tuh namanya sholat kodok tuh sholat bayar utang. Ya. Namanya kita udah niat ninggalin hutang. Niat kita mengutang. Udah niat mengutang berarti kan udah niat ninggalin sholat.
Niatnya itu udah dosa tuh. Niat itu dosa. Udah dosa niatnya. Niatnya udah dosa. Jadi harusnya tetap harus sholat maksudnya, Sholat. tapi tetap harus sholat gitu. Sholat. Ada waktu kan? Sholat. Ini pasti ada waktu sebenarnya. Iya. Mungkin niatnya jamak kali bukan kodok. Kodo. Ada orang begitu. Nanti gua kodo aja. Nah, kodo aja nih. Sebenarnya itu kerjaan bisa, ya bisa istirahat lah sebentar bahasa gitu kan. Tapi dia udah niat, gua kodo kerjaan gua belum rapi bahasa begitu. Jadi sholatnya udah kelar, udah habis waktu sholat tuh. Sholat. Itu udah niat ninggalin sholat namanya. Kalau kita balik gimana? Kalau diniatin jamak misalkan. Ya kan nggak bisa. Itu kan dia ada waktu. Terus nggak ada apa? Bukan masuk alasan buat menjamak gitu. Bukan masuk alasan buat Kalau menjamak. subuh misalnya aku tidur siangan, kita taruhlah jam 7, kita kodok itu. Ya kali itu kan ketiduran. Kecuali kita tidurnya orang azan Allah gua tidur subuh. Nah, itu namanya sengaja tidur ninggalin sholat. Kecuali kita memang dari malam tidur nih. Emang kagak denger orang azan, kagak berasa dibangunin, kagak denger alarm juga, tiba-tiba bangun-bangun jam 6:30. Itu mah kodok juga tetap bangun. Dan itu mah terhitungnya kita ketiduran. Gitu. Terhitungnya ketiduran itu namanya. Cuman ya ilokan orang dibangunin orang bangun-bangun mah kan. Ada alarm mah kagak bangun kan ilokan ya, gitu nggak mungkin banget gitu. Pasti bangun, melek dia bangun matiin alarm. Itu kerjaan saya begitu. Bangun matiin alarm gitu. Nanti malam nanti tidur lagi. Jadi dosa itu. Jadi tetap kita mau bangun jam berapapun harus sholat. Kodok. Cuman beda antara orang yang ninggalin sholat secara sengaja sama yang kagak sengaja maksudnya gitu. Kalau yang tadi tuh yang ketiduran kan nggak sengaja namanya. Jadi alasan di dalam agama tuh ada dua alasan yang bukan diperbolehkan meninggalkan, bukan. Artinya ada dua alasan orang meninggalkan sholat secara tidak sengaja. Artinya di situ nggak ada dosa dia. Dia nunda sholat itu dia nggak ada dosa. Satu karena ketiduran. Kedua karena dia lupa. Karena dia lupa sama karena tidur. Udah dua doang alasan. Dua doang. Jadi kalau ada orang lupa belum sholat, dia sholat waktu ingatnya dia begitu. Dia lupa nih, kayak asiknya mungkin apa kerjaan atau apa. Waktu zuhur nih, lupa sampai habis waktu zuhur. Ingat-ingat jam 4, astagfirullah sholat zuhur gitu. Nah itu waktu dia ingat langsung sholat tuh kodok. Atau dia tidur nih jam 11. Jam 11 tidur nih kan sebelum sholat zuhur kan itu kan. Bangun jam 3:30. Udah asar kan belum sholat zuhur. Itu dia sholat zuhur. Kodok. Paham ya? Oke. Kodok tuh kudu. Berarti sering ngikutin teman. Kemudian kata Rasul Fatimah, seorang perempuan kalau dia numbuk gandum atau bikin roti buat lakinya, buat anaknya, itu Allah catat dari setiap biji gandum yang dia tumbuk itu satu kebaikan. Kalau lu numbuknya biji gandumnya itu 100, berarti 100 kebaikan buat ente. Itu gandum. Bagaimana kalau perempuan istri kita numbuk cabe, numbuk bawang, ya ngulek lah kalau bahasa kita, masak sambel buat lakinya, kan sambel tuh selera makannya naik, jadi itu buat nafsu makan. Masak jengkol, kan jengkol banyak banget kan itu. Itu setiap itunya kebaikan kalau mereka tahu. Itu ada kebaikan dari Allah. Allah catat kebaikan buat mereka.
Sekarang kalau ngitungnya biji, tuh cabai bijinya banyak gitu. Kamu jarang diulek juga di blender. Blender ya yang benar. Udah Allah catat kebaikan wa mahaan hasai'ah. Allah hapus dia punya keburukan-keburukan. Jadi dari setiap biji gandum itu Allah hapus satu kebaikan. Kalau biji gandum ada 100 keburukan dia dihapus. Karena kalau ngitung cabai, setiap satu biji cabai dia hapus kesalahannya sama Allah. Berapa biji cabai? Kalau dia tahu, cuman sambil ngulek sundalan buat laki kerja kagak nyuruh. Ah itu mah kan namanya ngeluh namanya. Gitu. Gini kagak masuk itu kan. Udah itu Allah angkat derajatnya nanti. Allah angkat dia punya kedudukan, Allah bakal tinggiin dia punya kedudukan. Udah 12. Jam 12 udah ya. Udah. Bahkan kata Rasul, setiap keringat yang keluar karena dia numbuk itu biji gandum buat lakinya, buat anaknya, itu Allah kasih, Allah bikinin jarak antara dia dan neraka 7 kali parit jaraknya. Parit itu kan kali ya, selokan begitu. Jadi 7 kali berarti kali Pesanggerahan, kali Ciliwung 7 kali. Jadi jaraknya jauh gitu antara dia dan neraka. Artinya lebih dekat jarak ke surga daripada ke neraka gitu. Lebih dekatnya. Lebih dekat begitu. Guru, tadi kan guru bilang kalau kerja keluar keringat dibayar kan? Nah kalau andai kata dia kerja semangat kuat, tapi dia nggak sholat, nggak pernah sholat, sia-sia semua. Jadi kalau dia kerja kemudian keluar keringat dan dia nggak sholat nih, Nggak pernah misalkan. sholat, nah sia-sia sih kalau gitu. Jadi kebaikan dia dari kerja untuk nafkah keluarganya tetap dikasih, Allah nggak zalim gitu. Tetap dikasih kebaikan itu, tetap dikasih. Allah tuh nggak zalim, kebaikan tetap dikasih, balasan kebaikan itu tetap Allah kasih. Dan kesalahan mungkin beberapa ya, dihapus juga sama Allah. Cuman Dia pernah ngomong begitu ke tempat kerjaan, salah juga saya mah lihat dia rajin banget sih, cuman maaf dia nggak pernah sholat. mungkin beda keyakinan dengan kita. Enggak jadi Kristen dia justru. Oh Kerjanya rajin ya, maksudnya udah iya, dia berpatokan begini doang berarti. Jadi yang masuk surga tuh karena dapat rahmat. Dengan kebaikan yang kita lakukan kita bakal dapat itu rahmat. patokan itu. Iya, padahal nggak begitu sebenarnya dalilnya. Jadi dalilnya itu justru semua bakal dianggap kebaikan kita bakal dianggap oleh Allah kalau kita sudah benar ngejalanin sholat. Kalau kita udah ngejalanin sholatnya benar, maka semuanya udah dianggap benar. Walaupun misalkan kayak puasa kita, kayak kita ngebener rumah tangga masih banyak salahnya. Tapi kalau sholat kita udah diponten sama Allahnya benar, udah dianggap benar semuanya begitu. Jadi pontenan pertamanya tuh sholat. Jadi yang pertama kali diponten tuh sholat. Kalau bahasa di sekolah tuh pelajaran wajibnya. Pelajaran wajibnya ya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, itu 3 tuh. Sama IPA dah ya. Sama IPA tuh pelajaran wajib tuh. Kalau ini udah dipontennya gede nih, udah lulus aja. Mau yang lainnya ada 5 kek. Mau PKN 5 kek, mau pendidikan 5 apa?
eh, agama Islam 5, yang penting nih yang wajib-wajib nih lulus nih, udah lulus gitu. Kalau sholatnya udah bagus, maka yang lain udah dianggap bagus sama Allah. Tapi kalau dia kagak sholat, oh dia ada nilai rajin banget nyari nafkah buat keluarganya, rajin banget sedekahnya, ntar dapat nilai juga itu. Cuman lulusnya ditunda begitu. Bukan gak lulus, lulusnya ditunda begitu. Ada hair lah. Yang kemarin ya nyemplung dulu lebih dikit begitu. Nyemplung dulu dikit begitu, nyobain gitu. Nyobain tinggal dulu gitu. Enak sehari. Nggak lama, cuma 6 hari. Lama. Ya, udahlah ya. Wallahu a'lam. Besok mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan min ahlil ilmi wa ahlil khair, dan mudah-mudahan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.